warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita ingin membicarakan tentang fadhailul doa. Judulnya adalah beberapa keutamaan berdoa. Masih kitab yang sama seperti bulan yang lalu. Di bab yang ketiga ini kita ingin berbicara tentang esensi, substansi serta pentingnya kenapa kita harus berdoa. Bahwa berdoa oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam hadis Nabi yang mutawatir. Doa itu adalah sesuatu yang paling mulia. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih mulia dalam dunia ini kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Laisa syai'un akramu 'ala Allah azza wa jalla min ad-du'a. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan disahkan oleh Ibnu Hibban. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia, lebih utama, lebih istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari doa. Bapak Ibu, boleh saya tanya, aktivitas kita ini terlepas dari doa, aktivitas apa? Ada nggak aktivitas hidup kita yang terlepas dari doa? Ada? Nggak ada. Pertanyaan yang nomor 2, dari semua aktivitas yang Bapak ini kerjakan, semuanya hafal doanya pada gitu sekarang. Doa bangun tidur, doa masuk toilet, doa keluar toilet, doa pakai baju, doa pakai sendal, doa keluar rumah, doa menuju ke masjid, doa sampai masjid. Pulang dari masjid, doa makan, kan dapat makan di sini nih. Doa keluar masjid, doa pulang dari masjid, doa masuk rumah, terus apa lagi? Lepas baju, itu semuanya ada doa. Kira-kira yang nggak bisa dihafal yang mana ya?
Atau yang dihafal cuma satu? Tuh, para kiai malah bilang Rabbana atina. Itu doa yang mana kira-kira? Itu kan doa borongan itu. Itu doa oleh Nabi Muhammad SAW diajarkan, sekaligus dikenalkan, plus diperintahkan oleh Nabi untuk dibaca. Sehingga pembahasan kita pada pagi hari ini adalah akramu syai'in indana, sesuatu yang paling penting urgent dalam hidup kita ini adalah doa. Sehingga doa ini boleh dipanjatkan, boleh dilakukan, nggak kenal usia, nggak kenal waktu, nggak kenal tempat, semuanya harus pakai doa. Bapak itu boleh nanya sama supir taksi, supir mikrolet, yang asal kebelet kencing, buka pintu, kencingin rodanya itu, dia baca doa. Ya tidak tahu doanya apa lah, ya pasti mungkin dia baca doa lah. Mungkin doanya berangkat kuat, kata itu baca doa aja dia kan. Tapi dia tetap baca doa. Cuma kita tidak tahu. Ini doa baru masih di lingkup rumah kita. Belum doa kalau kita keluar dari rumah kita pergi jauh. Doa safar, doa kalau sampai tempat yang baru, doa ketika kita sudah ketemu, doa ketika wah itu semuanya doa. Nah, makanya oleh Nabi Muhammad SAW, laisa syai'un akramu 'indallahi azza wa jalla minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia, lebih istimewa daripada doa. Terus hadis di atas, wa huwa dalun 'ala karamid du'a wa idami makanihi indallah. Hadis di atas menjelaskan kepada kita tentang mulianya doa dan besarnya peran tempat doa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alasannya apa? Wa dzalika anna ad-du'a wal ibadatu wa huwa lubbuha wa ruhuha. Alasannya cuma satu. Bahwa doa itu sendiri oleh agama kita Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai ibadah. Karena doa itu adalah ibadah. Karena doa ibadah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dianggap tidak ada sesuatu yang lebih istimewa dibandingkan doa itu. Wal ibadatu hiyal ghayah allati khuliqal khalqu li ajliha wa awjadu li tahqiqiha wa aqramuha indallahi huwa du'a kama taqaddam. Kenapa doa itu atau ibadah itu hiyal ghayah? Ibadah ini adalah tujuan mutlak manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ibadatu hiyal ghayah. Ibadah itu bukan hanya sarana tetapi adalah tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an yang sering kita dengarkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin, manusia kecuali untuk beribadah. Ini kalau ngomongin ibadah, dibawanya ke kampus, ibadah itu ada dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah yang ghairu mahdhah. Pernah dengar istilah itu Bapak Ibu? Ibadah mahdhah itu ibadah yang waktunya, ketentuan hukumnya, cara mengerjakannya, manfaatnya sudah dijelaskan real detail sama agama. Misalnya apa? Sholat, haji, puasa, itu namanya mahdhah. Jadi dalilnya pasti, cara mengerjakannya juga tertentu, tidak boleh di tempat lain. Puasa Ramadan nggak boleh dikerjakan di luar bulan Ramadan. Zakat tidak boleh dilakukan kalau dia nggak punya duit. Ada orang nggak punya duit zakat malam? Nggak ada. Yang ada orang punya duit nggak zakat, nah itu banyak. Tapi kalau orang nggak punya duit pakai zakat malam, kurangnya gaya. Kenapa zakat malam? Biar pantas saja hidup di komplek masa ada zakat malam. Itu kan gaya. Berarti nggak punya duit. Gitu. Terus ada ibadah yang ghairu mahdhah. Dalam bahasa yang agak sederhana, ghairu mahdhah adalah ibadah sosial.
ibadah yang tidak dijelaskan secara detail oleh agama, tetapi disebutnya bernilai ibadah. Misalnya apa? Infak. Nabi Muhammad nggak ngasih tahu sama kita infak yang paling baik itu berapa, nggak pernah dikasih tahu. Tapi kita disuruh infak, nolong orang itu juga nggak dijelaskan secara detail. Yang ditolong siapa, kulitnya apa, orang tua, anak muda, nggak ada. Sehingga bapak ibu saat ini kalau mau menolong orang, dilihat dulu nggak orangnya. Misalnya ada orang kecepet pintu, atau orang mau nyebrang di jalan raya gitu. Atau ada orang minta tolong, pakai ditanya dulu nggak, pinjam KTP-nya dulu dong, gitu. Belum mati, gitu kan? Namanya ibadah sosial. Jadi tidak perlu ada pertanyaan, bagaimana aturan agamanya ini? Karena dia disuruh beribadah yang tidak ada ketentuan real di dalam agama. Sehingga apa? Karena hidup kita ini tujuan pokoknya adalah ibadah. Nah, berdoa itu bagian dari kita beribadah. Sehingga manakala kita membaca doa dari semua aktivitas yang tadi saya sebutkan itu, maka kita sedang mengerjakan ibadah. Pergi dari rumahnya sampai masjid itu ibadah, pulang dari masjid sampai rumahnya itu adalah ibadah. Kalau dia membaca doa, kalau dia membaca doa, jadi doa-doa yang dia panjatkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu akan mendapatkan nilai reward bahwa dia itu sedang beribadah. Itu yang nomor satu. Sehingga nomor satu dalam fotokopinya Bapak Ibu itu doa merupakan ibadah dan sebuah ketaatan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Bapak Ibu nanti cari lagi. Ibadah. Yang nomor dua, doa merupakan perbuatan yang paling mulia dan dicintai oleh Allah. Ini sebenarnya kembali ya. Yang di bawahnya ini kalimatnya adalah dibalik nomor satu, nomor dua kayaknya kembali. Kita bicara yang nomor dua sekarang. Wa mimma warada fi fadli du'a bis sunnah ma warada ma rawahu Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairuhum bi isnadin jayyid. Termasuk ya bagian dari keutamaannya doa adalah yang disebutkan oleh hadis Nabi yang dilakukan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lain-lain bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yad'ullah subhanahu wa ta'ala ghadiba alaihi." Siapa saja, ini kalimatnya, siapa saja, kecil, besar, tua, muda, pinter, nggak pinter, kaya, miskin, dan lain sebagainya, yang tidak berdoa kepada Allah, Allah murka sama orang itu. Man lam yad'ullah subhanahu wa ta'ala ghaziba alaihi. Siapa saja orang yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah murka sama orang itu. Wa hadza fihi dalilun ala hubbillah lid-du'a. Hadis di atas nomor satu menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu senang, cinta setiap orang yang mau berdoa. Jadi kalau kita sudah berdoa itu, kita harus punya pemahaman bahwa Allah akan senang sama kita. Ya Allah, saya minta ini itu. Yang harus direnungkan oleh kita nomor satu itu ibadah. Yang nomor dua, dengan mengucapkan Ya Allah itu, Allah akan senang dan cinta kepada kita. Ada ibadahnya, ada kecintaannya. Yang nomor dua selanjutnya, wa hubbuhu subhanahu wa ta'ala li 'abdihi alladhi yad'u. Allah Subhanahu wa taala itu akan mencintai hambanya karena disebabkan dia mau berdoa. Kalau dia tidak mau berdoa, yang ada Allah murka terus sama ini orang. Jadi jangan berdoa kalau dia sudah sakit-sakitan. Jangan ya Allahnya kalau kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Waktu dia sehat jarang ya Allahnya. Seakan-akan hidupnya dia itu berjalan dengan aman tanpa ada Allah.
Kaki bisa jalan normal, Allah nggak terlibat. Mata melihat normal, seakan-akan Allah nggak terlibat. Bisa kemana-mana, seakan-akan Allah nggak terlibat. Artinya Allah nggak terlibat itu dia nggak baca doa. Padahal semuanya itu berfungsi, bisa berjalan sebagaimana yang dia inginkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kemudian disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita setiap pagi sholat subuh seperti ini harus membaca hauqalah sebanyak 100 kali. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bapak Ibu pernah baca setiap subuh? Pernah. Sekali Ustaz kadang-kadang itu disuruh dibaca Bapak Ibu 100 kali. Kenapa harus 100 kali? Karena kalau kita hitung organ tubuh kita yang bisa berfungsi normal itu lebih dari 100. Coba kita hitung organ tubuh kita. Telinga kita fungsi bisa dengar, darahnya jalan normal, mulutnya bisa berbicara, hidungnya bisa mencium, tangannya bisa bergerak, ruas jari-jarinya bisa nekak-nekuk sehingga dia bisa main pingpong seenaknya diri, gitu kan? Ini kalau Allah nggak ikut terlibat nggak bisa. Sehingga kalimatnya la haula, tidak ada daya, tidak ada kesanggupan, wala quwwata, dan tidak ada kekuatannya. Kan bisa saja orang itu pengennya kalau sudah sakit ya, saat orang stroke itu hauqalahnya luar biasa. Kalau orang stroke itu dia pengen bisa jalannya luar biasa, tapi tidak bisa. Udah itu tidak ada kekuatannya, wala quwwata. Kalimatnya Pak, illa billahi al-aliyyil. Kecuali Allah terlibat, kecuali Allah bantu, kecuali Allah mengizinkan, kecuali. Nah, mari kita biasakanlah membaca hauqalah. Istilahnya apa? Hauqalah itu la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ini karena semua audiennya sudah banyak yang pensiun, banyak zikir. Satu itu 100 kali. Yang nomor 2 ada yang lebih hebat. Man tasabbaha billahi mi'atu marratin buri'a mi'atu syarrin. Barang siapa yang membaca tasbih subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, atau kalimat tasbih yang lain 100 kali, maka orang ini akan dihindarkan dari 100 kejelekan, akan diberikan 100 kebaikan. Kalau 100, kalau 1000 dia dapatkan. Ini kalau kita baca zikir-zikir Nabi yang hebat-hebat itu, saya jamin Bapak Ibu pensiun bahagia. Enggak ada aktivitas lain kecuali berzikir. Semuanya diakomodir, zikir terus. Orang pensiun itu enak. Pulang rekeningnya sudah ada duitnya, pulang sarapan sudah tersaji, pensiun. Ini jangan pensiun asal pensiun pusing. Pensiun duitnya belum dipakai udah mau nyari lagi. Pensiun hanya mau buat apa? Kalau kemarin kita belum pensiun gajinya 50 juta, ya pensiun ya 5 juta sudah. Maksudnya suruh dinikmati apa adanya. Kebutuhannya itu cuma tinggal makan, sehat badannya sudah selesai. Jangan udah pensiun masih aneh-aneh. Nanti judulnya juga aneh-aneh juga pembawaannya. Fisiknya sudah gak kuat, tapi keinginannya melebihi dari batasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan kita adil. Makanya ada istilah pensiun itu benar. Disuruh istirahatnya yang banyak-banyak, disuruh sama Allahnya banyak-banyak. Kalau belum pensiun, presentasi ke Allahnya itu cuma 30%. Dibalik, karena sudah pensiun 70% ke Allah, 30% untuk dunia gitu loh. Jadi olahraganya tidak harus Sabtu Minggu, orang pensiun. Kalau orang pensiun itu istirahatnya ya hari Selasa, Senin, Rabu, gitu. Sabtu Minggunya dia udah subuhnya serius, baca Qurannya banyak-banyak dibalik. Jadi jangan, kan banyak yang setahu saya teman-teman yang pensiun itu panik
Karena dia kebayang gini, biasanya dapat duit 1 bulan 50 juta, ini cuma dapat 5 juta. Bingung dia ngaturnya, buat bayar pahamnya bagaimana, listriknya piye, anaknya masih kuliah baru selesai. Pak, ini Pak. Padahal dulu waktu punya 50 juta itu buat apa? Bukannya sudah ditabung? Maka nggak habis 1 bulan 50 juta. Ini kan sama dengan kalau orang Ramadan ya, katanya suruh persiapan. Ramadan suruh persiapan untuk mengerjakan sesuatu yang kalau aktivitas Ramadan itu hebat, tidak ngejar dunia terus. Kenapa? Karena dia sudah nabung 11 bulan. Kalau bahasanya pedagang itu sudah dagang 11 bulan, diminta 1 bulan untuk tidak dagang. Jadi dagang, tetapi tidak penuh. Kenapa? Karena sedang Ramadan. Gitu. Bapak Ibu pesan saya kalau yang sudah pensiun jangan panik. Justru bahagia, senang karena sudah pensiun. Zikirnya yang banyak. Insya Allah deh, ada kok kecukupan itu. Orang yang nggak punya pensiun aja nggak pernah pada panik, paling cuma bersulah doang hidupnya tiap malam. Kalau nggak punya pensiun kan bersulah tiap malam lah. Makannya besok apa kan gitu, nggak punya pensiun. Kalau kita punya pensiunan tuh dibikin nyaman aja. Oh nggak nyari sudah ada kok di rekeningnya. Cuman kita tinggal menikmatinya itu bagaimana, gitu ya. Jadi ibadah, berdoa itu menjadi salah satu prasyarat penyebab kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, maka apa saja yang diinginkan oleh kita, Allah akan mengabulkannya. Karena orang cinta. Karena Allah senang. Kalau Allah senang, dia akan diberikan segala sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Walida, oleh karenanya fa'innahu subhanahu yaqdabu man min 'abdihi idza tarakaha. Oleh karenanya hadis sahih ini yang nomor 3 mengajarkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada siapa saja yang tidak mau berdoa. Jadi kalau berdoa dicintai, kalau tidak mau berdoa ya dimurkai. Lihat ketika kita baca surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan orang-orang yang dimurkai. Orang-orang yang dimurkai itu kalau kita baca tafsirnya adalah teman-temannya kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana kaum Nabi Musa itu dimurkai? Mereka itu banyak dikasih nikmat, banyak dikasih keutamaan, tapi tidak pernah berdoa. Kasarnya dia makan buah mana salwa dari langit langsung turun, dia nggak pernah baca alhamdulillah. Biasa aja. Bani Israel itu kan istimewa, makannya nggak usah nyari, hidupnya tinggal nunggu doa, tinggal makan aja disuruh sholat, tidak bisa. Jadi wajar kalau kita ini kemudian banyak nyari makan lalu lupa ibadah, wajar. Dulu Bani Israel tinggal makan disuruh ibadah, taatnya tidak bisa. Sehingga kalau sekarang kita kan kebanyakan nyari makan, lupa ibadah, agak masuk akal. Jadi banyak aktivitasnya lalu lupa sama Allah karena mencari makan. Dulu Bani Israel tidak. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu mimma razaqnakum. Coba kami turunkan kepada Anda wahai Bani Israel buah manna dan burung salwa supaya Anda makan dari rezeki-rezeki itu. Tinggal makan lalu taat sama Musa, tidak bisa. Ternyata Bani Israel itu kalau kemudian nikmatnya dikasih kepada kita juga kayaknya nggak terima, nggak bisa lah. Nggak bisa karena kita tidak bisa, nggak pernah akan menikmati ketika hidangan itu datang dari langit lalu dibatasi. Manna salwa itu kan dibatasi. Jadi pada saat turun bisa dikonsumsi, lewat waktunya basi, hancur, rusak, nggak bisa disimpan. Kalau sekarang misalnya kita hidup nggak punya kulkas gitu, kira-kira terganggu nggak hidup kita? Kayaknya terganggu ya. Soalnya kita nggak bisa nyimpen nugget, nggak bisa nyimpen daging, nggak bisa nyimpen ayam, nggak bisa nyimpen es krim, lemes kayaknya kita itu. Nah sekarang ini kan kita jadi bahagia, senang itu karena semuanya bisa disimpan. Karena semua makanan bisa disimpan, sehingga kalau ada acara, event apa aja, kalau ada makanan dia buru-buru ngambil dulu untuk disimpan.
acaranya belum selesai. Kalau bahasa orang Jawa itu mundet. Atau mundet. Mundet itu ngambil duluan sebelum acara dimulai. Atau orang ngambilnya dikit-dikit, dia ngambilnya banyak, dibawa pulang, taruh di kulkas. Coba kalau nggak ada kulkasnya, pasti tidak berpikir untuk mundet kira-kira gitu. Nah, ini istimewanya kenikmatan-kenikmatan itu diberikan oleh Allah agar mereka itu bisa beribadah dan berucap terima kasih, alhamdulillah. Karena dengan mengucapkan itu Allah tidak akan murka kepada mereka. Karena Bani Israel tidak pernah bisa menikmati kalimat-kalimat itu, sehingga Allah memurkai mereka. Walau anna hadza fihi, dan hadis di atas itu menunjukkan bahwa doanya seorang hamba kepada Allah min ahamil wajibat wa a'dhamil mafruḍat. Berdoa kemudian lewat hadis di atas adalah menjadi perkara kewajiban yang paling penting dan kewajiban yang paling besar. A'dhamul wajibat wa a'dhamil mafruḍat. Paling wajib itu berdoa. Jadi setelah kita mendengarkan dua kalimat ini, keutamanya berdoa, ada ibadah, ada kemuliaan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala li'annaha tajannu ma yaqdibu wa minhu la khilafa fi wujubi. Karena menjauhi penyebab Allah murka itu adalah bagian dari kewajiban yang dilakukan oleh manusia. Sehingga kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita itu untuk selalu berdoa. Doa itu bisa bentuknya ungkapan terima kasih, bisa ungkapannya adalah perlindungan, minta kehebatan dan sebagainya. Itulah hebatnya doa. Jadi kalau mau pergi kita berlindung biar selamat. Kalau sudah ada kita nikmati biar doa sehat. Kan itu semuanya berdoa. Waqad sabaqa dzikru qouli ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Ghafir ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya waqala rabbukum, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kalian, ud'uni astajib lakum. Bapak Ibu yang sudah sering pergi umrah sama haji, ayat ini selalu dibaca ketika Bapak Ibu sampai di Bukit Safa sama Marwah. Innaka qulta fi kitabika alladhi anzalta ud'uni astajib lakum wa inna nad'uka ya Allah an tastajibu du'ana Allahumma inna nas'aluka al-'afwa. Misalnya kan kita bilang di Bukit Safa Marwah itu, ya Allah, sesungguhnya Engkau berfirman di dalam Al-Quran, kalian berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan doa kalian. Begitu doanya. Lalu kita boleh baca doa apa saja setelah baca ayat ini, ud'uni astajib lakum. Sehingga di Safa Marwah itu ketika kita membaca ayat ini, doa ini maksudnya doa apa saja yang dipanjatkan oleh kita, lalu Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu akan mengabulkan doa kita. Karena Safa Marwah ini termasuk tempat-tempat mustajabah. Kan ada sebagian orang yang kalau sa'i itu dia tidak ada yang berdoa di situ, jadi dia muter aja gitu. Tapi menurut jumhur ulama, kesempurnaan itu orang harus berhenti sesaat, lalu berdoa, lalu jalan lagi. Itu sempurna. Sah syai'nya, manakala orang tidak berdoa langsung muter terus, boleh. Tetapi kesempurnaannya menurut jumhur ulama yang disampaikan oleh Nawawi dalam kitab Manasibul Haji wa Umrah, itu sebaiknya orang itu berdiri dulu di Bukit Batu, dia berdoa sesaat baru berjalan selanjutnya. Kalimatnya ini yang dibaca. Apa artinya? Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, kalian berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan kalian. Jadi doa apa saja Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita itu. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang mereka takabur dari ibadah kepadaku, artinya doa itu adalah bagian dari ibadah. Apa kata Allah? Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke neraka Jahannam dengan rendah diri. Jadi tidak mau berdoa itu termasuk takabur. Merasa dirinya cukup dari Allah itu termasuk takabur.
Tidak merasa dirinya itu kekurangan itu takabur. Merasa dirinya aman itu termasuk takabur. Bapak Ibu sudah merasa aman dari azab Allah? Nah, bagus. Kita itu tidak boleh hidup kita itu selalu merasa aman, sehat, walafiat, bisa makan enak. Oh, salah. Kita harus tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya doa yang tadi saya baca salat subuh itu kan doa zikir pagi sebenarnya. Allahumma afina fi ajsadina. Ya Allah, tolong Kau sehatkan seluruh badanku. Amin. Ya Allah, semoga Kau sehatkan penglihatanku. Ya Allah, semoga Kau sehatkan pendengaranku. Itu kata Nabi. Nabi itu yang dibaca, yang dimintasnya cuma 3. Badan secara umum, spesifik mata, lalu pendengaran. Kenapa begitu? Karena mata sama pendengaran itu adalah sumber hidayah yang paling besar dia dapatkan lewat mata sama pendengaran. Jadi kalau mata kita berfungsi, yang paling banyak kita gunakan untuk melihat TV atau melihat Al-Quran. Dua-duanya, imbang-imbangan. Alah banyak TV aja. Doanya sudah benar. Tiap pagi dia baca doa itu dan Allah mengabulkan, matanya sehat. Nggak pakai kata-kata-kata, nggak pakai kacamata-kacamataan. Pertanyaannya kemudian dilanjutkan. Kalau aku sudah mengabulkan doa Anda, mata Anda sehat, dipakai buat apa? Banyak membaca, banyak melihat ayat Allah, atau selanjutnya sering digunakan untuk nengok orang sakit di rumah sakit, atau sering kita gunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Mata kita itu. Karena salah satu tanda kekuasaannya Allah adalah manakala hati kita pengen tersentuh sama agama, datanglah ke rumah sakit. Biar kita itu alhamdulillahnya banyak. Kalau kita cuma batuk, datang ke rumah sakit. Yang batuknya istimewa hebat dari kita, banyak. Kalau kita cuma stroke ringan, datang ke rumah sakit. Ada saudara-saudara kita yang stroke-nya berat. Yang stroke-nya berat juga masih alhamdulillah harus datang ke rumah sakit. Ada yang di ICU lebih banyak. Yang di ICU juga masih harus ke rumah sakit. Nengok sebelahnya. Banyak sudah yang mau ditalkinkan, pakai air mata dan sebagainya. La ilaha illallah, belum lewat, tapi masih diajarkan. Subhanallah. Jadi kalau sudah berdoa, lalu dikabulkan, ya kita harus berterima kasih. Matanya sudah disehatkan kok. Sehingga jangan sampai kena sama surat Al-Baqarah itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun alim. Ya Allah, itu kan tafsirnya begitu. Kenapa itu yang dikunci mati hatinya? Badannya itu kan kunci di hati. Matanya sama pendengarannya, ya Allah. Mata lewat, pendengarannya juga sehat. Kalau dengernya masih sehat, dibuat dengerin Al-Quran, apa dengerin lagunya Noah. Saya juga bingung karena sekarang itu. Lo Noah itu loh, setahun yang lalu dikejar-kejar polisi, dijelek-jelekin, akhlaknya gak karuan. Lo sekarang Masya Allah ditaruh di atas kepala. Wah, hebat. Bahkan idolanya subhanallah, anak-anak kita idolanya itu luar biasa ya. Masa idola Noah? Lagunya apa? Bajunya sama dibikin-bikin sama dia. Noah. Subhanallah. Coba anak kita ditanya, Bu, Bapak, Mas, tahu Noah nggak Mas? Tahu, ada gitu. Langsung jawab. Nah, pernah tahu sahabat Nabi yang bernama Abu Talha? Siapa Abu Talha? Maka Abdurrahman bin Auf. Wah, Abdurrahman bin Auf lagi. Kakak, Noah saya lebih tahu. Ini pendengarannya kita sudah keliru. Jangan disalahin Allah kalau kemudian nanti matanya tidak berfungsi,
pendengarannya problem karena sudah kebanyakan kejelekannya. Yang ilmiah sekarang sering menggunakan headset di telinga kita, itu akan mengganggu pendengaran kita. Mungkin nggak lama dia akan bisu, nggak akan mendengarkan. Bayangkan sekarang kalau orang keluar dari rumah pakai headset sampai kampus headset, terus isinya lagu semuanya. Bapak itu pernah nengok kalau yang dipakai sama anak kita itu nggak lagu. Sekarang semua handphone misalnya Android, tahu Android? Ini alat canggih yang semuanya bisa diambil di download gratis, lagu semua. Ya Allah. Kalau kita tidak hati-hati, ketipu semua. Kita senang lihatin anak kita pagi pergi kampus, malam pulang ke rumah, tapi kita nggak pernah bertanya dapatnya apa, perubahannya apa, iya, bagaimana perkembangan dan sebagainya. Masalah. Begitu ya. Jadi kalau setiap pagi kita sudah berdoa minta sehat, lalu disehatkan, mari kita fungsikan kesehatan itu. Yang nomor 3, doa itu menghalangi kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya yang barusan kita baca ya, bahwa orang-orang yang akan berdoa itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan murkanya karena mereka berdoa. Gitu. Nah, ini menarik. Kalau misalnya Bapak Ibu lagi hajatan, resepsi pernikahan, acara apapun gitu ya, hujan itu kan dianggap tidak bikin kita nyaman. Jangan panggil pawang lah, nggak usah. Berdoa saja sama Allah. Bagaimana cara berdoanya? Gampang, pakai bahasa Indonesia. Nomor 1 baca Alhamdulillah, nomor 2 baca sholawat. Kita akan bicaralah sama Allah. Ya Allah, saya percaya yang bisa menurunkan hujan, menghentikan hujan, mengalihkan hujan itu hanya Engkau. Ini Mariono datang lagi ada hajatan, nanti malam banyak tamu, biar tamunya nggak terganggu, tamunya datang banyak, tolong dihentikan dulu hujannya, atau kau singkirkan dulu hujannya ya Allah. Bukan saya menolak ini rahmat hujan, bukan, saya terima, tapi nanti kalau sudah selesai acara itu mantap doa. Insya Allah nggak ada hujan. Even ada hujan, berdoa lagi. Ya Allah, semoga hujan ini adalah rahmat yang mau datang senang. Jadi bukan hujan jadi menghalang. Kan banyak orang kadang-kadang hujan pun datang. Jadi nggak ada salahnya kalau hidup begini itu. Tapi kalau dari awal dia sudah mulai memasang niat yang nggak baik, nikahnya harus pakai pawang ya. Dan mendung-mendung begini. Celana dalam kan dibawa ke centeng katanya. Apa maksudnya? Gitulah cara kayak gini. Lo jangan, udah kuliah subuh tiap hari, lo ngajinya tiap hari gitu loh, Masya Allah. Lo keadaannya yang salah, hal-hal sepele kan? Berdoalah yang serius. Allah Subhanahu wa taala itu mendengarkan doa kita. Kalau kurang percaya sama doa kita sendiri, ajak suaminya. Kalau tadi istrinya, ajak suami istrinya. Kurang yakin lagi, anaknya suruh jadi imam makmum. Aminkan deh. Ini hujannya biar berhenti. Insya Allah berhenti. Kenapa ini saya kenalkan? Karena saya sering begitu belakangan. Minta bantuan orang lain memang perlu. Minta tolong sama orang-orang salih boleh. Tapi jangan orang normal lah. Untuk menghentikan hujan macam-macam. Allah punya urusan itu. Enggak ada manusia sehebat apapun bisa menghentikan hujan. Enggak ada dalam sejarahnya. Allah Subhanahu wa taala punya urusan. Yang menurunkan hujan itu, menghentikan dan sebagainya itu Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan mati dan sebagainya. Kalau kemudian ada doanya, maka yang begitu-begitu itu bisa dihentikan sementara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita tolak rahmatnya, kita mau tapi belum nanti gitu. Biasanya ya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan habis acara hujannya lebat. Nah, gitu. Tidak masalah, karena acaranya sudah selesai. Gitu ya Bapak Ibu. Ya kalau misalnya Bapak Ibu tidak yakin, ya SMS sama saya nantilah. Ustaz tolong dibantu biar hujannya nggak turun dulu. Biasalah saya. Nggak usah kirimin parcel, saya doakan insyaallah.
Ya kalau ada sih dianterin aja. Kalau enggak. Saya akan doakan begitu aja. Sederhana saja. Tapi itu banyak dikabulkan oleh Allah SWT. Saya sering seperti itu. Kayak kemarin 2 minggu yang lalu 3 minggu yang lalu kan minggu pagi itu hujannya dan deras. Saya kelas 10 di Kemang Pratama itu. Jamaah saya itu nikahnya, resepsinya itu hari Minggu jam 8 pagi. Saya kelas 10 jadi itu handphone bunyi terus. Waktu saya angkat itu, kenapa Pak Ustaz? Di sini kalau turun hujan gini-gini, tolong doakan. Tenang. Saya lagi kelas 10. Anak saya belum mulai jam 8 pagi, ini baru jam 6. Ya nanti hujan dulu. Oh kan nanti jam 8 berhenti ada hujannya. Iya saya bilang begitu. Nah selesai sholat dulu, selesai udah subuh jam 6 seperempat, saya sholat sunnah suruh dulu, nah baru saya berdoa. Ya kayak tadi aja lah, kalau dalam bahasa Indonesia kalimatnya kayak tadi. Pakai bahasa percaya, ya Allah saya percaya yang punya hujan itu Engkau, yang kuasa menurunkan juga Engkau, yang kuasa menghentikan Engkau juga, tak ada yang lain. Ini saudaraku di Rawalumbu lagi mau resepsi jam 8 nanti. Ya tolong pas jam 8 dihentikan hujannya. Gitu aja doanya, spesifik kok doanya. Nah kita disebutin aja acaranya gimana, jam berapa aja penting, jam itu penting. Karena kasihan yang lain nunggu juga. Nah nanti kalau itu hujan digeser ke dari Rawalumbu digeser ke Kemang Pratama. Kemang Pratama masih hujan tapi kan Kemang Pratama nggak ada yang hajatan. Tapi kan kasihan hujan nanti kalau semuanya ada acara apa? Geser ke Kemang, ada lagi yang berdoa ya Allah hujan saudaraku di Kemang ada yang hajatan digeser lagi. Ya tidak apa-apa, Allah mah nggak capek cuma bilang hujan begitu lah. Oh ya nanti kayaknya semuanya minta ya. Udah akhirnya nggak hujan. Oh yang kena hujan yang lagi mabuk-mabuk. Nah yang mabuk-mabuk kena hujan. Ini geser aja ke sana deh yang lagi mabuk-mabuk. Gitu Pak. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala insyaallah. Nah kadang-kadang kita ini nggak pede sama doa, nggak percaya sama doa, nggak percaya sehingga dia tidak pernah berdoa atau minta tolongnya salah. Padahal pakai bahasa Indonesia itu hebat. Asal dia pakai bahasa pemahaman. Saya percaya ya Allah bahwa Engkaulah yang punya segala-galanya, yang mengatur dan lain sebagainya. Begitu cara berdoa bahasa Indonesia. Ya. Wa huwa yadullu ala anna tarkal 'abdi du'a rabbahu ya'uddu min al-istighfar wa tajannab dzalika la syakka fi. Jadi ayat di atas surat Ghafir itu ayat yang ke-60 itu menunjukkan kepada kita meninggalkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala dianggap sebagai orang yang takabur. Takabur itu gumedi, gak butuh sama Allah, merasa dirinya sudah bisa segala-galanya tanpa Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia begitu? Cuma ada satu, Fir'aun. Kalau saat ini ada, berarti dia cucunya Fir'aun. Gak mau berdoa. Sombongnya na'udzubillah sundul langit. Bahkan aku dirinya, dia Fir'aun dan aku dari Tuhan, gimana dia mau berdoa? Mau sama siapa doanya? Fir'aun itu kan aku dirinya Tuhan. Qala ini rabbukumul a'la, aku Tuhannya lebih tinggi daripada Tuhan yang Musa. Gila itu Fir'aun. Mana ada orang sekarang berani ngaku dirinya Tuhan? Gak ada. Yang ada tuh kita saat ini sudah hebat, masih ngaku susah. Atau hebatnya itu karena utang semua. Mobil 10 utang, rumah belum lunas, apa aja dia utang. Asal keluar rumah duitnya kredit. Enggak ya begitu aja. Waktu disuruh zakat mal dia nggak zakat mal. Mana? Sekarang ini orang dibikin salah semua hidup itu. Yang penting ada, yang penting hebat. Padahal belum tentu dari mana. Atau giliran ada banyak, duitnya nggak jelas. Kayak kalau Fatimah itu duitnya dibagi-bagi nggak jelas. Saking banyaknya itu duit nggak kepake. Masya Allah. Jangan senang kalau begitu. Sekarang orang sudah mulai pintar. Asal duitnya banyak, nggak ada judulnya itu duitnya nggak ada serinya gitu. Orang mulai berpikir, paling duit korupsi. Gitu sekarang orang ngomongnya. Paling kan gitu sekarangnya. Masih bagusan jualan nasi uduk. Berkembangnya pelan-pelan. Tahun ini kerapiin depan, besok kerapiin belakang, 10 tahun kemudian baru beli mobil. Ya, kijang bekas, alhamdulillah. Itu jelas gak ada orang menuduh korupsi itu kan. Tapi kalau orang baru bentar hidup tiba-tiba buduk, Masya Allah, kayaknya udah pasti salah. Bukan pasti salah. Banyak yang keliru kira-kira gitu.
Yang nomor 4 apa? Doa menunjukkan kecerdasan dan kekuatan batin bagi seseorang. Doa menunjukkan kecerdasan dan kekuatan batin bagi seseorang. Kenapa dia cerdas itu? Kan dari awal tadi sudah kita bicarakan. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa memahami bahwa masalahnya dia itu datang pergi karena ada Allah Subhanahu wa taala yang atur. Jadi kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukti bahwa ini orang itu paham adanya Allah Subhanahu wa taala. Kan ada hadis Nabi, hambaku berbuat dosa, lalu dia beristighfar kepadaku, lalu aku memaafkan. Lalu dia berbuat dosa lagi, lalu dia berdoa lagi, dia berbuat dosa lagi, lalu dia berdoa lagi, terus. Ternyata Allah Subhanahu wa taala selalu memaafkan, selalu mengabulkan doanya orang yang berbuat dosa itu. Ini orang yang cerdas. Yang salah itu manakala ada orang berbuat dosa tapi dia tidak sadar, atau dia nggak ngerti bahwa dia itu sudah berbuat dosa. Itu yang jadi problem. Batinnya itu nggak nyambung. Ada yang keliru. Mari kita lihat hadis Nabi. Wa mimma warada aidan min fadli doa, termasuk dari keutamaan doa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan Ibnu Hibban dalam Sahihnya dan Imam Tabrani fil Awsat dari Nabi Muhammad SAW. Ajazun nasi man ajaza 'anil du'a wa adkhalun nasi man bakhila bis salam. Selemah-lemahnya orang adalah orang yang lemah dari berdoa, atau dia tidak bisa berdoa. Itu paling lemah. Dan sebakhil-bakhilnya manusia adalah orang yang paling bakhil dengan salam. Bakhil itu apa ya? Pelit. Sepelit-pelitnya orang adalah orang yang pelit untuk mengucapkan salam. Selemah-lemahnya orang adalah orang yang lemah di dalam berdoa. Lemah itu artinya apa? Dia tidak bisa, dia tidak sanggup, dia tidak ngerti. Bahkan dia tidak pernah berdoa. Jadi kalau bahasa kita begini, ya apa adanya jadi matilah. Salah. Saya pernah cerita belum ya, CD-nya Pak Yusuf Mansur yang masalah orang yang ngontak di Jati Kramat itu. Pernah dengar cerita di CD-nya Pak? Ini ada satpam. Ini cerita singkat. Ada security punya anak 13 yang kontrak petakan. Bapak bisa bayangkan, kontrak petakan itu ada ruangan tamu 2 meter, kamar tidur, dapur. Nah, anaknya 13, istri lagi hamil yang ke-14. Satpam. Nah, setiap malam istri sama suami ini sebenarnya dia selalu berdoa. Cuman doanya itu suaminya itu salah. Ya Allah, ini doa suaminya. Semoga Kau berikan aku kesanggupan untuk kontrak rumah yang lebih besar dari ini. Karena ini kontrakan petakan udah nggak muat. Itu doanya salah atau benar? Salah secara substansi. Salah. Dia cuma berdoa, ya Allah, semoga Kau berikan aku kekuatan kontrak rumah yang lebih besar dari rumah petakan ini. Anakku udah gak muat, istriku sudah hamil yang ke-14, nanti mau taruh di mana? Itu saja kata dirinya, namanya cerita ceramah, kan gak ngerti faktanya, tapi ceramahnya dibikin bagus lah kalau Yusuf Mansur Ustaz. Jadi ini ruangan tamu dibikin lantai 4. Kan namanya 14 tadi, 4. Ruangan tidur utama lantai 4. Di halaman ada 4 lagi, kan 12 Pak. Di dapurnya dibikin lantai 3. Bayangkan kalau itu kontrakan petakan. Jadi asal ini suami istri mau berhubungan, anaknya disuruh jajan dulu keluar semua. Ya ke Bogor, ke kemana, pokoknya pergi semua deh. Ya harus modal dulu. Kalau anaknya 13, modal 13.000, 1.000, dia baru bisa berhubungan sama Allah. Nah, ketemulah dia sama Yusuf Mansur. Disuruh sholat tahajud sama disuruh infak. Pokoknya dan kencang infaknya ada. Gajimu berapa? Ya satpam berapa sih Pak? 1.250.000. Akhirnya benar Pak, dia infak macam-macam. Dengan izin Allah dalam jangka sebulan atau berapa,
Dia kan di kantornya itu, bosnya ini kan jenisnya Amerika mana. Ini siapa dipanggil? Ngeri Pak, dipanggil Pak. Dipanggil itu kan ada dua Pak, antara dipecat, ditegur, atau mau dinaikkan gajinya. Rupanya dia mau diwasiati, Mas, saya mau dinas ke Amerika. Tolong kau jaga rumahku itu yang tinggalnya di Pondok Indah. Ada kolam renangnya, nggak ada meterannya, mobilnya juga nggak ada ukurannya, saking banyaknya itu rumah. Anak sama istrinya boleh dibawa sama bosnya itu, anakmu boleh dibawa ke situ semua. Wah, mantap Pak. Itu doanya dia tadi apa? Ngontrak rumah yang lebih dikabulin Pak. Dan konsepnya dalam agama kita, kalau kita minta satu sama Allah, Allah beri kita 10. Lanjutan ceramahnya dibilang begini, kan bisa saja itu rumah, alhamdulillah terus dibikin saya itu ceramah. Bosnya yang tadinya mau dinas cuma 2 bulan, setahun, nggak pulang-pulang. 2 tahun nggak pulang-pulang, bisa sampai mati bosnya di Amerika. Ini rumah sampai mati punya dia, begitu ceritanya. Jadi di akhir ceramahnya, akhirnya saya ketawa terus, oh menarik juga itu kalimatnya. Tapi ya Yusuf Mansur bisa nyalahin namanya juga security Pak. Memang pahamnya begitu. Dari kontrakan petakan mau kontrakan yang lebih. Kalau orang-orang yang sekolah doanya kegedean, baru eselonnya 4, dia minta gajinya menteri, presiden, kegedean Pak. Enggak dikabul-kabulin sama Allah, dia bikin kabulin sendiri. Dia kabulin sendiri kan? Bagaimana caranya kan pokoknya dikabulkan doanya gitu. Ini salah, ini bedanya antara orang pinter sama orang yang mas-masan seperti security yang jujur tadi itu. Security jujur Pak, hidupnya bertahap dari kontrak petakan, kontrak yang gede-gede itu kan bagus Pak, bertahap betul itu. Cuma karena dia minta sama Allah bahwa yang agak bagus, jangan mintanya kecil-kecil gitu, yang gede aja sekalian. Toh kalau dia benar dikabulkan ya kan sama Allah SWT. Gitu. Sehingga apa? Ajazun nas man ajada bidu'a. Lemah-lemahnya orang adalah orang yang lemah di dalam berdoa. Jadi pemahamannya itu sekedar gitu. Jadi boleh Bapak mimpi pindah mau ke Pondok Indah, pindah ke Sumarekon, pindah mana saja boleh Pak. Tidak harus diminta terus kita Pak. Boleh Pak berdoa terus. Jangan dengan sendiri Pak gimana caranya. Doa kan boleh. Kalau Allah mau bisa. Karena dia udah pulang dari Mekah itu dapat ilmu bisa ngobatin orang kan bisa saja tuh pensiun jadi pengobatan anak nanti masang spanduk kan bisa saja gitu Pak, nggak ada masalah. Terus yang nomor selanjutnya Pak, nomor 6, doa menjadi perekat tali cinta dan kasih sayang sesama mukmin kan kita diikat sama doa Pak. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina. Itu dipanjatkan Pak di seluruh dunia. Semua orang yang beragama Islam bertauhid la ilaha illallah itu kena karena ikatan cinta doa itu. Sehingga mari kita pakai berdoa pakai bahasa-bahasa universal. Allahumma farrij ummata Muhammad, Allahumma astur aurata Muhammad, Allahumma rizq ummata Muhammad. Itu kan doa-doa umum. Ya Allah, semoga Kau selesaikan semua urusan umat Muhammad. Umat Muhammad kan nggak ada di Indonesia doang Pak, seluruh dunia. Ya Allah, semoga Kau tutupi aib-aibnya umat Muhammad. Ya Allah, semoga Kau berikan rezeki kepada umat-umat Muhammad. Ya Allah, semoga Kau angkat derajatnya umat-umat Muhammad. Itu doa umum Pak, sebagai ikatan cinta kasih. Semuanya dapat. Sehingga tidak ada umat Muhammad yang lalu tidak dikasih rezeki, tidak diangkat derajatnya dan sebagainya. Ikatan cinta apa? Tali kasih. Yang nomor 7, berdoa merupakan sifat orang-orang yang muttaqin. Dan juga merupakan sifat para nabi-nabi. Bapak lihat nanti suratnya, surat Al-Hasyr ayat yang 10, Al-Anbiya ayat yang ke-90. Yang nomor 8, doa menjadikan seseorang menjadi teguh. Ini doanya waktu perang, Tolot sama Jalut ya. Rabbana afriq alaina sabran wa sabbir aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, tolong Kau limpahkan kepada kami kesabaran dan teguhkanlah pendirian kami.
termasuk Nabi Ayub. Nabi Ayub itu di tengah medan perang melawan penyakitnya yang luar biasa, dia juga minta diteguhkan. Ya Allah, Anda boleh ambil semua saja yang kau berikan kepada saya, asal jangan hati dan lisan ini diambil. Artinya apa? Karena lisan sama hatinya Ayub itu untuk bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sering ada problem, masalah, penyakit dan lain sebagainya, bayangkanlah Nabi Ayub itu, semuanya habis, semuanya kembali kepada Allah, tetapi dia minta dua organ yang tidak diambil. Lisan sebagai media komunikasi dan hatinya untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doanya. Sama dengan tadi, Pak. Lisannya itu sehat sehingga dia tetap bisa berdoa. Jadi berdoa itu hebat. Nah, belakangan ini kan kita sering mengerjakan hal-hal yang nggak ada doanya gitu. Habis sholat belum selesai, dapat makanan di kantong, nggak ada doanya. Astagfirullah aja jalan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi nggak ada doanya. Padahal itu waktu kan istimewa, waktunya luar biasa, istijabah. Tapi dia tidak mau berdoa. Padahal kalau dia berdoa dulu, insya Allah. Kemudian ada lagi di sini dalam kitab ini, wa mimma ja'a fi fadlil doa, termasuk keutamaan doa adalah yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Nabi SAW bersabda, la yuraddu al-qadar illa doa, tidak akan ditolak qadar kecuali dengan doa. Fahadha fi dalil yadfa'u bid doa ma qad qadahu 'alal abdi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolak ketentuan yang diberikan oleh Allah dengan doanya itu. Artinya ketentuan jelek bisa dirubah dengan baik, bukan limitnya ya, ketentuannya. Wa qad warada hadzal ma'na ahaditsun adidah wa haslu ma'na ad-du'a min qadarillah azza wa jalla. In annahu subhanahu wa ta'ala qad yaqdi bil amr al 'abdi qada'an muqayyada bi an la yatuhu fa idza da'ahu intafa'ahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kepada kita sesuatu yang bisa dibatasi. Batas Anda seperti ini, seperti itu. Tapi kalau kita berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sesuatu yang lebih. Misalnya takdirnya dia itu kaya tahun 2014. Tapi karena dia berdoa, itu takdirnya bisa cepat ke tahun 2013. Tapi harus diingat, ketika qada itu sudah dipastikan, maka semuanya akan berakhir. Jadi berdoa itu bisa merubah segala-galanya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan batasan sesuatu yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 9 apa? Doa sebagai pelarian dan tumpuan harapan orang-orang yang teraniaya. Siapa mereka itu? Para nabi. Lihat ayatnya Al-Qamar 11-10. Para nabi. Tumpuannya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa ketika dikejar sama Fir'aun sampai di pinggir laut, dia bilang apa? Ya Allah, ini bagaimana nanti Fir'aun? Lalu diperintahkan oleh Allah, wahai Musa, Anda pukulkanlah tongkat Anda ke laut itu, berlari. Doa Pak. Ibrahim juga begitu Pak. Ketika dimasukkan ke dalam api, Ibrahim juga berdoa. Apa doanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu doanya Ibrahim, cukup bagi itu Allah sebagai penolong. Tidak ada yang lain yang bisa menolong Ibrahim dari api. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi teraniaya, ada doa yang bisa dipanjatkan. Sekarang juga kita bisa berdoa ketika ada orang pengen menghuluskan peso kepada kita, ada doa. Doanya apa? Jangan. Ya, sekarang penjahatnya nggak peduli sama doa, pada orang ajar itu penjahat mah. Sudah jangan masih dihabisin juga. Ya kelewat, orang asal kan. Udah tobat cuma dia masih diantem juga, masih kelewatan. Kalau dulu enggak, hadis sampainya kan begini Pak. Dulu ada Nabi Muhammad SAW. Ini tidak bisa dilihat ya. Pada saat Nabi pulang dari perang Mu'tah, Nabi istirahat di bukit. Ada orang kafir, karena semuanya istirahat dan berpencar-pencar itu, termasuk Nabi Muhammad istirahat, pedangnya digantung di pelupah korban. Ada orang kafir datang mengambil pedang Nabi, lalu Nabi Muhammad didubeskan pedang. Muhammad,
Man salamaka min hadzal sayf. Gitu kan? Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkan Anda dari pedang ini? Nabi cuma mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar 3 kali. Jatuh pedangnya. Lalu pedangnya diambil oleh Nabi, gantian dituliskan. Siapa yang bisa menyelamatkan Anda dari pedang ini? Dia bilang apa? Ya Muhammad, kun salihan bis-sayf. Wahai Muhammad, semoga Anda menjadi orang yang memegang pedang yang paling baik. Artinya apa? Kalau bisa aku jangan dibunuh lah, kira-kira gitu. Tapi karena ini Nabi, ini orang memang gak jadi dibunuh oleh Nabi Muhammad. Yang lainnya sahabatnya sudah pengen mau habisi semua. Nah, habisi pedang di mana? Lalu apa hikmahnya Nabi melepaskan orangnya? Fahalla sabilahu. Lalu dia lepaskan ini orang yang sedang mengurus pedangnya itu. Lalu dia cerita kepada orang-orang kafir yang di kampungnya di Madinah. Dia bilang apa? Aku habis bertemu dengan ahsanun nasi akhlaqan. Saya habis bertemu dengan manusia yang akhlaknya paling baik, Muhammad SAW. Enggak dibunuh, Pak. Apa bedanya penjahat hari ini sama zamannya Nabi? Penjahat hari ini, Pak, kita ngomongin Allahu Akbar 100 kali, enggak jatuh-jatuh itu senjata. Allahu Akbar, penjahat kan jadiannya, Pak. Ngomong aja kamu gitu. Tapi boleh dicoba. Kalau kita sudah membaca riwayatnya mungkin berbeda ya. Misalnya kasus Indomaret yang penjaga Indomaret dirampok pakai pistol, tapi menang, kan menarik ya. Lalu dia dapat hadiah dari kepolisian ya. Pernah kan beberapa bulan lalu ya. Bisa saja itu terjadi kan. Penjahatnya kalah kalau memang dilawan. Namanya penjahat itu pasti panik kok. Jadi penjahatnya sekarang itu nggak sama dengan zamannya Nabi. Dulu orang kafir itu kalau diucapkan Allahu Akbar jatuh pedangnya. Bisa juga dipahami begini, yang ucapkan Allahu Akbar itu Nabi Muhammad. Kita waktu bilang Allahu Akbar itu mungkin keyakinannya kita nggak tahu Allahu Akbar. Allahu Akbar, tapi dia kebayang nanti bagaimana helikopter gelapku, wah macam-macamnya kan kebayang itu, panik Pak. Sehingga itu pedang kok nggak jatuh-jatuh, besoknya nggak jatuh-jatuh juga gitu, malah jatuh ketika kita juga. Gitu. Terus, jadi kalau orang sudah kondisi teraniaya, doa yang menyelamatkan kita. Yang terakhir, doa ini adalah kekuatan dan kekayaan yang tidak ada tandingannya. Ya, ini menarik. Doanya orang kaya sama orang miskin itu sama. Sama dalam arti berdoanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mengabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau diukurnya kekayaan, yang nggak bisa diukur adalah doa. Doa itu nggak ada tandingannya. Saya yakin Bapak itu sudah mulai panik karena jamnya sudah habis. Semoga ada manfaatnya. Mari kita bicarakan pada pertanyaan. Terima kasih Pak Ustaz yang telah memberikan wawasan dan penjelasan sama doa-doa. Sebelum itu kita mengingatkan kembali pada jemaah sekalian yang telah mendapatkan undangan ya. Saat ini sejenak untuk tidak meninggalkan tempat setelah acara yang selesai karena ada beberapa yang akan dijalankan oleh Pak Pengurus. Untuk itu kami mohon sekali lagi jangan meninggalkan tempat yang sudah menjadi undangan. Masih ada waktu Pak untuk tanya jawab. Pak Aigen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, saya tadi pagi kan kita bangun, kemudian kamar mandi, kemudian pakaian, kemudian meninggalkan rumah. Kita lupa berdoa karena buru-buru berangkat ke masjid. Kemudian doanya baru kita ingat sekarang, apakah bisa kita gabung atau bagaimana? Terima kasih. Memang menarik sekali, cuma ada pertanyaan kira-kira
Kemudian yang kedua mengenai kenapa orang masih minta doa orang lain seperti nikah atau apapun mohon doa restu. Apakah ini konotasinya seolah-olah doa saya sendiri saya nggak yakin itu bakal dikabulkan sehingga dia masih membutuhkan doa orang lain. Ya. Kemudian juga yang berikutnya kebanyakan orang lebih banyak berdoa daripada memberikan secara fisik. Apakah ini sudah benar? Ya kita bantu doa karena dia bisa bantu duit. Saya kira Ada lagi Pak? Ibu-ibu, ibu-ibu, tanya bu, ayo tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau doa keluar rumah pakai baju sudah kelewat, ya nggak bisa dibadalin doanya. Lewat ya lewat. Karena doa itu dibaca tergantung sama dia waktu pakai baju. Jadi ada doa yang hubungannya untuk pada saat tertentu khusus gitu. Jadi misalnya kita masuk masjid ya doanya masuk masjid ya. Lewat masuk masjid berarti kelewat. Nah berbeda dengan doa untuk masa depan. Untuk masa depan kan gak ada judulnya itu. Doa apa saja yang tidak ada ketentuannya macam-macam boleh gitu. Tapi kalau misalnya kita mau gabung doa misalnya doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi, ini doa yang paling pendek ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Allahumma ja'alna bika minal khubuthi wal khaba'is ghufranaka. Gimana terusan? Bismillah pakai baju kan? Alhamdulillahilladzi kasani bi ghairi khalid wala quwwa. Lalu dia keluar ke rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca semua gitu sampai masjid. Tapi kan enggak. Enggak boleh diganti. Ya doanya itu kalau memang keburu-buru itu dan diperbolehkan. Menurut saya pakai baju aja normal, baca doa dulu itu bagus. Tanpa harus lari dari buru-buru. Baca doanya udah di masjid, bagaimana tuh Pak? Doa apa ya? Bangun tidur. Baca doa bangun tidur udah di masjid. Doa jalan-jalan. Jadi alhamdulillah akhirnya di masjid. Ini baca dulu baru baca doa. Yang baca Nggak tahu ya. Ya setahu saya kalau doa bangun tidur ya tadi karena dia ini doa bangun tidur harusnya dibaca bangun tidur. Iya. Karena sudah terima judul ya harusnya ganti kan doa tadi. Atau baca dari masjid. Pakai mic masjid. Iya. Karena dia akan menghilangkan doa masuk masjid dan sebagainya. tidur kan mandi dulu. Tidur dia. Enggak, setahu saya enggak dikabulkan. Terus yang nomor 2, bagaimana doa dikabulkan? Ini sebenarnya sebulan yang lalu ya kita sampaikan. Ada berapa? Ada 5 Pak. Ada 5 syarat doa dikabulkan. Yang nomor 1 itu, enggak Bapak nyebutin. Yang nomor 1 doa kalau dikabulkan itu harus makan yang halal. Yang nomor 2, doa itu harus dipanjatkan dengan khusyuk merendahkan diri. Yang nomor 3, dilakukan dalam kondisi bepergian, safar ya. Terus yang nomor 4, ngangkat tangan. Yang nomor 5, doa itu memang ada 5. Menyebut asma Allah. Oh, menyebut nama asma Allah yang al-ilhah ya bil-rububiyah. Menyebut asma Allah dengan berulang-ulang. Itu syarat doa dikabulkan. Nah, fotokopinya di depan lagi dong. Terus yang nomor 2, kenapa sih kita minta doa orang lain? Apa doa kita sendiri tidak dikabulkan? Sebenarnya bukan persoalan tidak dikabulkan. Bahwa meminta doa kepada orang lain itu karena dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya waktu itu mereka juga datang ke Nabi minta doa. Nah, kita hanya mengikuti saja. Bahwa minta pertolongan ke orang lain yang lebih saleh itu dianjurkan dalam agama kita. Ya termasuk apa teman-teman Nabi dan Nabi Ibrahim dan lain sebagainya itu kan bagian dari seperti itu. Sahabat datang ke Nabi, Abu Bakar datang ke Nabi itu contoh bagaimana orang datang ke orang saleh untuk minta doanya. Tidak diperbolehkan adalah minta doa ke orang yang sudah mati.
saling boleh didatangi. Dan itu ajaran agama kita, boleh. Tinggal cara mengukurnya dengan orang itu lebih saling. Kenapa anak minta doa orang tua? Karena orang tuanya lebih sayang dari anak. Kenapa kalau kita mau menikah butuh minta restu? Karena restunya mereka itu wajib. Jadi kalau misalnya kita doa sendiri tidak apa-apa, tetapi kalau dia datang ke orang lain dan orang itu lebih saling, boleh dilakukan. Contohnya banyak sahabat Nabi tadi. Kenapa? Karena Nabi baru itu masih hidup dan Nabi adalah orang tersaling. Ya kalau hari ini ukuran orang salingnya kita nyari sendiri. Artinya nyari sendiri itu jangan sampai salah menentukan. Orangnya sholat subuhnya gak ketahuan, tapi sering kita datangi, salah. Sementara kita sholat subuh terus gitu misalnya. Ya jangan, dari data yang harus yang lebih saling. Ya yang subur misalnya. Jangan didatangi kira-kira gitu ya. Karena yang subur itu kata si yang sudah jadi artis baca Fatihahnya aja nggak ketahuan gitu ya. Setelah dia jadi artis sekarang udah nggak pernah ngomong yang subur lagi, ngomongin cewek-cewek terus kan itu siapa namanya? Iya. Nanti kalau saya tahu detail karena saya nonton TV gitu ya kan. Terus yang nomor 3, orang kok sering ngasih doa sementara dia punya duit apa benar? Salah. Kenapa salah? Karena di dalam surat Al-Baqarah itu kalimatnya adalah qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha, ada itu berlaku. Ucapan yang baik itu lebih baik daripada sedekah yang disebut-sebut riya dan sebagainya. Artinya apa? Kalau ada orang meminta, ini hadisnya kata riwayatnya Imam Ahmad, kalau ada orang minta-minta lalu kita sering tidak mengasih padahal dia punya duit, selalu dia mengucapkan semoga Allah memberi rezeki kepada Anda, dia tidak dianggap benar. Dia harusnya memberi uang dulu, bukan doa terus. Ya saya bantu doa deh, ya banyak bantu doa, seluruh dunia juga doain. Gitu. Kan seluruh dunia ada kita. Kalau yang dicari itu batuannya masjid, ya uangnya dulu, baru doa nomor 2. Mau 1.000 kayak 2.000 kan kita tepatin di tempatnya. Jangan doa semua, kalau doa semua ya nggak jalan. Masa semennya selalu datang dari langit dari Allah? Karena kita berdoa semua, ya Allah tolong turunkan semen di alam kamu. Nggak ada. Semen bisa datang kalau datang ke material, pakai duit. Dan tak mungkin Allah kirim cek ke sini. Pakai doa itu tidak ada. Nanti kayak Bani Israel gitu. Semuanya dari langit gitu kan. Ya kalau punya duit ya harus bantu duit. Yang nomor 3, pertanyaan ibu sebulan yang lalu, doa pernikahan. Nah sebenarnya Bapak Ibu bisa share di internet bagaimana doa Allahumma alif kama alafta baina Yusufa wa Zulaikha. Nah itu yang dikritisi oleh Pak Mustafa Yaakob, termasuk profesor dari Mesir Pak Ali Mustafa ya. Di internet beliau pernah mendengarkan rektor Al-Azhar ini pernah mendengarkan doa orang Indonesia di Mesir nikah. Dia baca doa begitu, ya Allah semoga kau lemahkan hatinya Yusuf dan Zulaikha. Nah dia kaget itu doa dari mana katanya? Sementara Yusuf itu tidak pernah nikah sama Zulaikha. Faktanya itu begitu. Sehingga doa itu coba dikritisi, jangan dibaca nama gitu. Sebenarnya yang sering dilupakan oleh kita ya, orang-orang yang baca doa pernikahan itu kenapa sih dia tidak berani baca doa Allahumma alif fulan binti fulan kama alafta baina abaihi wa ummihi. Enggak pernah dibaca. Sebagaimana kau telah membuat rumah tangganya bapak dan ibunya itu hebat, kan bagus. Boleh ke Nabi boleh, Nabi Muhammad sama Khadijah boleh, Ibrahim sama Sarah atau Hajar boleh. Tetapi kan bapak ibunya harusnya jadi tolak ukur dulu. Karena dia sanggup menikahkan, yang minimal bahagianya kayak bapak ibunya deh. Nah kalau bapak ibunya aja gak bahagia ya jangan gitu. Nah selama ini yang sering kita dengar doa itu masih sering keluar kayaknya. Yang pasti kan saya belum pernah baca doa aja. Nanti kalau saya baca doa begitu bapak tegur aja sama saya, Ustaz ngajarin doa baca doa aja salah. Boleh. Saya nggak pernah baca doa begitu. Yang wajib dibaca ya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bil khair. Allahumma alafta kama alafta baina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra
abaihi wa ummihi kama alafta mu'mina wal mu'minat kama alafta dan lain sebagainya. Enggak usah nyebutin Yusuf dan Sulaiman. Diskusi panjang lebarnya ada di internet. Kan karena sekarang semua teknologi sudah Android. Apa itu Android? Mau pakai BB, pakai iPhone, pakai Cross, pakai Mito, pakai apa saja, Samsung, sebenarnya terserah. Tinggal ditulis saja kok. Diskusi doa Nabi Yusuf. Keluar nanti itu. Kritik doa Nabi Yusuf. Nanti kalau yang keluar nulis saya tafsir itu kasir ya, berarti Bapak baca tulisan saya itu aja. Tapi diskusi itu sudah panjang lebar. Kita nggak usah baca doa Nabi Yusuf dan sebagainya. Karena Nabi Yusuf dalam sejarahnya Imro'atul Aziz yang disebut dalam surat Yusuf itu namanya bukan Zulekha, itu juga masalah. Namanya itu bukan Zulekha, itu ada nomor 5 pendapatnya. Nomor 1-nya bukan Zulekha. Artinya perdebatan nama ya. Istrinya Imro'atul Aziz itu siapa? Istrinya Mesir yang pada waktu itu siapa itu diperdebatkan. Yang pasti bukan Zulekha. Zulekha itu nomor 5. Memang kalau kita baca tafsirnya depan kan tulisnya begini. Sebagian ulama tafsir menyebutkan nama Imro'atul Aziz itu Zulekha. Sebagian ulama tafsir, tidak semuanya. Nah, saya sudah ngecek tafsirnya, saya sudah baca tafsirnya. Namanya itu ada 5. Yang pasti Zulekha itu di nomor 5. Nomor 1, 2, 3 itu bukan Zulekha. Jadi agak keliru kalau kita berdoa sebagaimana kau telah melemah lembutkan hatinya Zulekha dan Yusuf, atau Yusuf dan Zulekha. Minimal secara literatur tafsir agak keliru. Jadi nggak usah. Habis pertanyaannya. Semoga bermanfaat. Mari kita olahraga. Boleh jalan sehat, boleh main pingpong, boleh senam, boleh sepedaan, boleh apa saja. Rohnya sudah diisi kita olahraga. Kita tutup dengan baca doa. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.